Ketua IKM Masjid Umar bin Khattab dan juga para jajaran dari IKM Masjid Umar bin Khattab yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa tazim saya kepada beliau-beliau semua. Alhamdulillah, jadi puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat, sehingga kita semua dapat berkumpul pada kajian di pagi hari ini. Dan insyaallah kajian pada pagi hari ini bertemakan Ma'rifatullah, mengenal Allah, yang lanjutan daripada materi yang sebelumnya, yang insyaallah akan disampaikan langsung oleh Ustaz Haji Muhammad Subhan MRSAI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Umar bin Khattab Kemang Pratama Regensi dan sekitarnya, yang semoga dalam hal ini Bapak Haji Cecep Pramono beserta jajarannya, semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Amin, Allahumma amin, insyaallah.
Yang utama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa idh adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Izin minum dulu nggih. Alhamdulillah. 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 Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semuanya agar kita semuanya terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Terima kasih. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Nama Allah yang insyaallah akan kita bahas pada subuh kali ini adalah nama Allah Al-Mubdi'u dan Al-Mu'idu. Al-Mubdi'u dan Al-Mu'idu. Al-Mubdi'u secara umum diterjemahkan dengan yang maha memulai.
Jadi al-mubdi'u secara umum diterjemahkan dengan yang maha memulai. Kalau al-mu'idu secara umum diterjemahkan dengan yang maha mengembalikan atau yang maha mengulangi. Kalau al-mubdi'u yang maha memulai, kalau al-mu'idu itu yang maha mengembalikan atau mengulangi. Contoh proses penciptaan kita ini dimulai dari lemah. Kita ini lahir dalam keadaan lemah, menguat sampai pada puncak kekuatan kita. Setelah itu melemah. Kalau bahasa Al-Qur'annya, tsumma radadnahu asfala safilin. Jadi umumnya kita itu gitu, umumnya kita. Jadi begitu lahir procot, betul lahir procot ya. Di sini sama lahir procot itu. Enggak, takutnya sini beda, lahir ketebuk gitu enggak ya? Lahir procot, lemah. Nah, terus menguat sampai pada puncak kekuatannya, melemah dan seterusnya. Kalau orang Jawa bilang umur gak kena abusi. Nah, walaupun ibu-ibu pakai serum kinclong, walaupun pakai apa Bu? Tarik sana tarik sini, tapi ndak ibu-ibu Kemang Pratama ndak. Cantiknya alami, masya Allah. Kita laki-laki mbok digagah-gagah no. Tetap secara sunatullah ya umumnya. Itu semua kita pasti tsumma radadnahu asfala safilin. Jadi sebagaimana mulanya kita lemah, nanti Allah akan kembalikan kita dalam keadaan lemah. Makanya orang-orang yang sombong itu biasanya dia lupa bahwa nanti dirinya itu akan kembali melemah. Itu yang orang tidak paham. Namun di ayat itu dikatakan illal ladzina amanu. Ya, kalau kita nggak mau kembali melemah seperti halnya ketika masih kecil, Allah bilang illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Tapi kalau kita dari sekarang rajin menata iman kita, rajin menjaga akidah kita, pokoknya jangan sampai melenceng kalau bahasa kita. Terus kemudian kita berusaha menjaga ibadah dan amal soleh kita, ibadah yang hubungannya dengan Allah maupun berbuat baik pada sesama. Insya Allah ya, asal kita konsisten menjaga tauhid, akidah, iman, terus kita berusaha menjaga ibadah dan amal soleh kita, insya Allah itu nggak sampai summa radadnahu asfala safilin dalam pengertian yang selemah-lemahnya, insya Allah. Bahwa sunatullahnya iya, tapi paling tidak akan sampai ke sana. Apalagi kalau kita tafsirkan dengan asfala safil itu dengan neraka ya, maka betul-betul kita akan diselamatkan oleh Allah. Makanya saya itu ketemu beberapa orang yang saya lihat dalam kehidupan sehari-harinya itu menjaga betul akidahnya, imannya gitu. Artinya beliau betul-betul peduli dengan akidahnya, tauhidnya, imannya. Terus membuat hubungan baik dengan Allah dan dengan sesamanya. Saya ketemu beberapa orang yang begitu itu sampai sepuhnya itu nggak pikun, itu yang saya tahu itu. Sampai sepuhnya itu nggak pikun, juga nggak dilemahkan oleh Allah dalam hal ini. Yang diantara yang saya tahu misalnya itu Allah yarham kakek saya dari jalur ibu misalnya. Itu beliau meninggal sampai usia mungkin sudah 90 atau hampir 90 tahun. Nah, itu sampai dengan usia 80 itu masih gagah ya. Masya Allah. Masih alhamdulillah masya Allah tidak pikun lah kalau bahasa kita. Sate kambing masih makan Pak. Durian masih makan ya. Alhamdulillah masya Allah. Nah, jadi tapi memang beliau yang saya kenal jam 2 dini hari itu bangun mandi sekujur tubuh. Jadi jam 2 dini hari mandi sekujur tubuh dan airnya bukan air yang pakai water heater itu, air sumur langsung. Air sumur, dan di Lumajang itu yang dekat Semeru itu dingin itu. Bukan cuma dingin, udah dingin. Nah, dan beliau masya Allah hampir yang saya tahu kalau saya
tidur di dalam beliau itu jam 2 dini hari bangun. Itu ya sudah tahajud, nanti subuh berjamaah di musola, nanti setelah subuh baca Al-Quran sampai waktu duha pokoknya. Baru keluar sarapan, setelah itu ke sawah, zuhur pulang istirahat lagi, kadang terima tamu karena beliau kiai di kampung itu. Dan begitu aja sudah hari-harinya itu. Yang saya lihat ya qaddarullah itu sampai sedonya itu ya dalam keadaan kebiasaannya itu. Saat sholat malam dalam zikirnya la ilaha illallah. Dan dalam keadaan yang sangat mandiri. Jadi kan biasanya orang itu kan kalau sudah sepuh banget biasanya kan KKN misalnya. KKN itu kanan kiri nuntun itu loh. Nah beliau ini Masya Allah Alhamdulillah sampai sepuhnya itu mandiri. Bahkan wafat pun dalam kesendiriannya dalam sholat malamnya dalam zikirnya la ilaha illallah itu karena saksinya paman saya Allah yarham juga. Beliau mendengar nggak biasanya abahnya zikirnya kok kenceng banget sampai naik seperti suara yang seperti naik ke atas. Beliau penasaran, disamperin ternyata sudah wafat dalam keadaan sholat malam dan dalam kondisi zikirnya la ilaha illallah itu. Dan mungkin jenengan tahu sendirilah orang-orang yang lain ya, pengalaman jenengan mungkin orang-orang yang di masa hidupnya itu betul-betul menjaga akidahnya, tauhidnya, imannya, ibadahnya, amal solehnya, insya Allah itu nggak sampai mengalami tsumma radadna asfala safilina dalam pengertian yang serendah-rendahnya, yang selemah-lemahnya. Bahwa melemah secara sunatullah pasti, tapi tidak sampai yang selemah-lemahnya banget lah insya Allah. Nah, terus kemudian apalagi dalam pengertian asfala safil itu neraka, itu lebih lagi tidak insya Allah. Nah, makanya mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih gagah, mumpung kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang tidak kalah pentingnya adalah tauhid kita, akidah kita, iman kita, ibadah kita, amal soleh kita, baik hubungannya dengan Allah secara langsung maupun dengan sesama itu hendaklah dijaga, supaya kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga nggih, amin insyaallah. Itu secara umum kabaran al-mubdi dan al-mu'id. Nah, secara umum juga untuk kita itu nanti sebagaimana permulaannya, nanti Allah akan ulangi lagi permulaan itu di Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Nah, jadi sebagaimana di dunia Allah mulai awal mula penciptaan kita dengan fisik kita yang kita pakai sekarang ini, nanti di Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, penciptaan kita pun dimulai lagi. Jadi kita dimulai lagi dalam keadaan yang serupa, lahir dalam keadaan lapar, dahaga, tidak berpakaian, telanjang maksudnya, terus tidak beralas kaki. Nanti kondisi kita begitu juga kata Nabi. Jadi bangkit dalam keadaan lapar, dahaga, telanjang, tidak beralas kaki. Bangkit dalam keadaan seperti itu. Sebagaimana dulu kita di dunia dalam keadaan seperti itu bangkitnya, nanti juga seperti itu lagi bangkitnya. Hanya saat itu nanti tubuh kita beda dengan tubuh kita yang sekarang ini. Kalau tubuh kita yang sekarang ini kan dibentuk oleh Allah berdasar informasi genetika kedua orang tua kita. Kalau orang biologi nyebutnya 23 kromosom ayah, 23 kromosom ibu. Nah, sementara badan kita nanti di Yaumul Ba'ats itu dibentuk oleh Allah berdasar informasi amal. Jadi informasi amal. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, az-zalzalah. Pada hari di mana manusia itu dikeluarkan dari kuburnya dalam bentuk tubuhnya yang ashtata. Ashtata itu dalam bentuk jamak syatta. Syatta itu kata tunggalnya artinya macam-macam. Ini ashtata berarti apa? Macam-macam. Liyurau a'malahum, agar diperlihatkan kepada mereka akibat dari perbuatan mereka. Makanya nanti bentuk tubuh kita nggak sama lagi. Tapi tidak usah khawatir, Pak Ponco dan Bu Dinar tetap saling mengenal, walaupun wajahnya berbeda tetap saling mengenal. Kenapa? Karena roh itu saling mengenal.
Putis sama Pak Julius walaupun berubah tetap saling kenal insya Allah. Purini sama Teku Muda Yusuf tetap kenal insya Allah. Walaupun badan sudah berbeda tapi roh saling mengenal. Lanjut. Al-mubdi dari akar kata bada'a yang berarti memulai sesuatu. Al-mu'id terambil dari akar kata a'ada yang berarti mengulangi. Dalam Al-Quran kata al-mubdi dan kata al-mu'id tidak ditemukan. Kata itu ya bentuk kata subjek itu. Al-mubdi dan al-mu'id itu tidak ditemukan. Bentuk fa'il. Tapi kata kerja dari keduanya ada yang menunjuk kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam Al-Qur'an ya. Kalau Bapak Ibu nanya, "Loh, terus nama ini di mana?" Di hadis yang kita bahas dulu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadisnya disebutkan tentang masalah Al-Asmaul Husna dan rinciannya. Kalau di Sahih Bukhari hanya disebutkan Allah itu punya 99 nama. Siapa yang mengahsah, menghafal dan mengamalkan 99 itu maka masuk surga. Itu hadis Bukharinya. Rincian 99 itu ada dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Ada di situ yang sudah kita bahas di awal dulu yang panjenengan sudah lupa semua itu. Nah, al-mubdi al-mu'id. Jadi kata kerja yang menunjuk kepada keduanya dengan Allah sebagai yang berbuat itu ada dalam Al-Qur'an. Seperti misalnya, ini misalnya ada dalam Al-Quran surah Yunus. Surah Yunus ayat 4 di mana Allah berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ilaihi marji'ukum jami'a wa'dallahi haqqan. Innahu yabda'u. Ya, yabda'u itu bentuk kata kerja dari kata al-mubdi. Innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Nah, itu yu'iduh itu dari al-mu'id, itu kata kerja dari al-mu'id. Innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus salihati bil qist. Wal ladzina kafaru lahum syarabun min hamimin wa 'adzabun alim. Wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun. Hanya kepadanya lah kalian semuanya akan kembali. Semua kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua pasti akan kembali kepada Allah. Kita ini semua milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Dan memang semua kita sedang dalam perjalanan menuju ke kampung akhirat. Saya sering sampaikan mungkin di sini bahwa kita ini bukan penduduk bumi. Kita ini penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Ya. Karena memang bumi ini bukan tempat tinggal. Bumi ini tempat meninggal. Dan sifat kehidupan di bumi ini dunia. Dunia dari kata dana artinya pendek sebentar. Berarti mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, semua kita harus lanjut ke alam berikutnya. Namanya alam apa? Barzakh. Itu mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, semua kita harus lanjut ke alam berikutnya. Namanya alam apa? Barzakh. Bahkan bumi yang kita tempati ini tempat yang ketiga yang kita singgahi menurut informasi dalil yang ada. Pertama, sebelum bumi ini kita sudah berada di alam rahim. Dan keadaan kita di alam rahim ini berbeda dengan keadaan kita di alam bumi ini. Di bumi ini beda, di alam dunia ini beda. Kita di alam rahim makan, minum, bernafas pakai apa? Plasenta, nggih. Beda dengan kalau di bumi makan, minum pakai mulut, terus kemudian nafas pakai hidung misalnya gitu. Beda. Tapi kalau di dalam rahim semuanya melalui plasenta. Udah gitu, kalau di dunia ini kita makan minum mesti pup insyaallah, piscur dan pup insyaallah.
Kalau enggak dipaksa pup itu. Karena bisa menjadi racun kan secara sunatullah. Nah, tapi kalau di dalam rahim, kalau bayi itu pup justru nggak normal. Maaf, di sini ada Bu Dokter, saya nggak tahu betul apa enggak ya. Katanya gitu, ya bayi di kandungan nggak boleh pup. Kalau pup berarti nggak normal berarti. Ada yang katanya gitu. Kalau nggak kena virus katanya, atau stres bayinya. Stresnya bayi gara-gara ibunya stres. Katanya, saya nggak tahu betul apa enggak. Nanti Bu Dokter yang jelasin lah, saya nggak paham. Nah, itu seperti itu. Nah, terus kemudian kalau mau lahir yang betul kepala di bawah apa di atas? Kalau di atas namanya apa? Sungsang. Kalau kepala di bawah namanya sungsang. Kalau di rahim, kalau kepala di atas malah sungsang namanya. Nah, ya begitu hidup. Itu rahim, apalagi barzah nanti beda lagi. Sistem yang Allah bangun di sana beda lagi. Sunnatullahnya beda. Jadi sunnatullahnya dunia, sunnatullahnya barzah dengan sunnatullahnya rahim itu saja sudah berbeda. Makanya dimensi rohani itu jangan dinalar pakai dimensi jasmani. Gak gatuk itu. Karena memang dimensinya beda. Itulah pentingnya agama, itulah pentingnya iman. Untuk mengetahui hal-hal yang memang nalar kita tidak bisa menjangkau sampai ke sana. Yang informasi itu, yang indera kita itu tidak sanggup menjangkaunya. Maka wahyu yang memberitahukannya. Nah, sebelum alam rahim kita berada di alam azali namanya. Alam azali itu alam di mana kita berupa ruh saja. Tidak punya jasad ini, nggak pakai jasad ini. Kita hanya ruh. Karena yang asli kita yang ruh itu. Aslinya kita yang ruh itu. Kita nggak punya jasad awalnya. Kita baru punya jasad ketika ruh kita dimasukkan ke raga yang ada di rahim ibu kita di usia 120 hari, 40 kali 3 itulah. Kalau di hadis Bukhari Muslim itu baru kita punya raga. Jadi yang aslinya kita itu yang ruh itu, yang hidup itu. Karena kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ruh itu makhluk yang ada permulaannya, nggak ada akhirnya, itu ruh itu. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Jadi raga ini baru menyusul kemudian. Sementara yang aslinya kita yang ruh itu. Makanya nanti setelah alam dunia ini, yang lanjut ke alam berikutnya, alam berikutnya adalah ruh, bukan jasad. Kalau jasadnya diparkir di kuburan, jasadnya diparkir di kuburan, tapi rohnya lanjut ke alam berikutnya, namanya alam barzah. Maka istilah orang meninggal dunia itu benar, karena dia sudah meninggalkan dunia menuju ke alam barzah. Karena di sana mereka hidup sebenarnya, nggak mati, hidup. Jadi jangan dikira orang di alam barzah itu mati, enggak, di alam barzah itu hidup. Dari mana kita tahu? Dari yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Di antaranya di surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 99 sampai dengan 100 itu. Apa kata Allah? Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga ketika telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, yang mati itu ngomong. Apa kata yang mati? Rabbirji'un. Wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi. Lah Ustaz, katanya mati kok ngomong? Maka jawabannya, ya dia mati memang, jasadnya. Kok ngomong? Ruhnya. Jadi dia mau Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi. Berarti begitu dia mati, dia nggak di dunia lagi. Iya, dia nggak di dunia lagi. Dia di alam barzah tadi. Makanya pengen kembali ke dunia. Untuk apa? Kata orang yang mati itu ngomong, la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Agar aku bisa berbuat baik yang dulu aku tinggalkan. Jadi orang mati itu menyesal, itu tidak untuk sesuatu yang dia tidak mampu. Kalau nggak mampu nggak nyesel, nggak mampu kok.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi orang itu akan menyesal kalau dia mampu tapi tidak mau. Nah, itu nyesel itu. Dia mampu tapi tidak mau, nyesel itu. Termasuk dalam konteks ayat ini ada orang yang ingin beriman karena dulu semasa hidup dia tidak beriman, tapi sudah terlambat, nyesel. Atau dalam bentuk ibadah-ibadah yang lain, ingin lebih berbakti pada orang tua, ingin lebih berkhidmah kepada suami, ingin lebih berkhidmah kepada istri, ingin lebih berbuat baik pada anak-anak, ingin lebih berkhidmah kepada agama ini untuk berdakwah di jalan Allah dan begitu seterusnya. Itu nyesel, pengen balik ke dunia lagi. Kata Allah apa? Kalla, tidak boleh, kata Allah. Oh, itu kalau boleh yang di kuburan pulang semua itu. Kalau boleh. Kata Allah, kalla, tidak boleh, kata Allah. Tidak boleh. Kalla, innaha kalimatun huwa qailuha. Ucapan seperti itu pasti diucapkan. Tapi penyesalan setelah kematian itu percuma tak berguna. Karena sudah mati. Makanya kalau mau menyesal sekarang, mumpung masih hidup. Kalau masih hidup menyesal namanya sadar. Setua apapun kalau masih hidup menyesal namanya apa? Sadar. Tapi kalau sudah mati menyesal itu betul-betul penyesal. Kata Allah, wa mi waraihim barzakh, dan di hadapan mereka ada barzakh, dinding yang kokoh hingga pada hari di mana mereka dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wara bi makna amam, ya, di depan mereka ada barzakh. Nah, makanya mereka hidup di sana. Jangan dikira tidak hidup. Itu seperti itu. Makanya soal tadi, kita ini bukan penduduk bumi. Kita ini penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Karena bumi ini bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Semua kita dalam perjalanan menuju ke alam berikutnya. Kampung halaman kita semoga surga, ya, amin insyaallah. Karena memang dunia ini sifat kehidupannya, bumi ini sifat kehidupannya dunia. Dunia dari kata dana artinya pendek, sebentar. Itu rumusnya itu begitu. Sebagai janji, jadi hanya kepadanya lah kamu semuanya akan kembali, sebagai janji yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya, nah ini tadi, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali sesudah bangkit, agar dia memberi pembalasan kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh dengan adil. Dan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang panas dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka. Jadi sebagaimana sebelumnya di dunia mereka dibangkitkan kembali, maka nanti sebagaimana di bumi di dunia dia dikeluarkan sebagai manusia, maka nanti kita di hari kebangkitan hari kiamat akan dibangkitkan kembali juga sebagai manusia yang baru. Saya mau terangkan dulu, ya. Kalau tubuh kita ini kan diciptakan oleh Allah dari aneka makanan yang dimakan oleh kedua orang tua kita yang macam-macam itu. Bukan macam-macam, macam-macam. Tubuh kita ini. Sambil contoh, ini contoh aja. Saya sering contohkan tapi ini sih. Nun sewu. Pak Ponco lahir tahun pinten Pak jenengan? Tahun 64. Tahun 64, tahun 62 beliau di mana? Nah, gitu. Tahun 62 itu beliau masih di sawah berupa padi. Masih di kali berupa ikan, ngoten nggih. Masih berupa sayuran di pekarangan mungkin. Ayam, bebek, di sawah, masih pasar berupa toge, jengkol. Wonten jengkol to Madiun, Pak? Oh, jenengan putih Madiun nggih? Oh, Solo wonten jengkol Solo. Oh. Soalnya Lumajang mboten patek wonten jengkol. Iya. Saya kenal jengkol itu di Surabaya itu pun tidak terlalu banyak. Yang banyak itu masuk Bekasi dan Jakarta baru banyak jengkol. Pete kata pete. Nah, terus kemudian semua itu dikonsumsi oleh kedua orang tuanya Bapak Haji Ponco. Dan sebelum dimakan dimatikan dulu. Sayur direbus dulu. Ada yang ditongseng, ada yang
sop, ada yang macam-macam. Mau dimatikan dulu. Ikan juga sama, dikeprek dulu kepalanya, disiangin, dibakar, masih dipenyet lagi kadang. Digoreng kadang masih dipenyet, dipepes, macam-macam. Pokoknya mati semua, bebek, ayam dimatikan dulu semuanya. Dimakan oleh kedua orang tua beliau dengan izin Allah. Begitu dimakan jadi makhluk baru yang berbeda sama sekali dengan makhluk sebelumnya. Ada sel sperma pada bapak beliau, pada ibunda beliau menjadi ovum misalnya. Dalam satu pertempuran yang dahsyat penuh kemesraan itu, Masya Allah, bertemulah sel sperma dan ovum itu, dan dengan izin Allah jadi makhluk baru yang berbeda lagi sama sekali dengan sebelumnya. Yang semoga Allah muliakan ini. Amin Allahumma amin. Insya Allah. Apa ini maknanya? Maknanya, wong dari yang berserakan saja Allah bisa menciptakan makhluk yang Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga Allah berkahinya. Kita semua ya amin. Pak Ponco dan kita semua amin insya Allah. Apalagi menciptakan kembali Pak Ponco nanti setelah beliau meninggal di Yaumul Ba'ats, yang notabene beliau sudah ada informasi genetikanya kan, sudah ada DNA dan RNA-nya dan macam-macam. Kalau pakai bahasa manusianya tentu lebih mudah kan membangkitkannya daripada yang tadinya berserakan tadi. Itu kalau pakai sunnatullahnya. Makanya tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah itu. Kalau bahasa kita lebih mudah tadi. Walaupun bagi Allah nggak ada yang lebih mudah, semuanya mudah bagi Allah. Bisa dimengerti ya? Nah, makanya nggak ada alasan untuk kita tidak percaya pada hari kebangkitan. Wong tadinya kita ini, kalau bahasa Al-Quran surah Al-Insan Ad-Dahr itu apa? Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Tadinya kita ini nggak bisa disebut. Sekarang aja kan disebut Pak Haji Cecep Pramono sekarang aja. Disebut Pak Haji Barna kan sekarang ini saja. Sebelumnya kan nggak tahu siapa, wong nggak jelas tadi masih di sawah dia bisa arti sesuatu yang nggak bisa disebut gitu. Bisa dimengerti ya? Nah, terus sekarang dengan izin Allah bisa disebut. Itu dibentuk dari tadi itu. Nah, maka membangkitkan kembali itu tentu kalau bahasa manusia itu lebih mudah. Walaupun bagi Allah tidak ada yang istilahnya lebih mudah, karena semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya gini, yang harus kita yakini dalam ayatnya tadi, dibangkitkan enggak cuma sekedar dibangkitkan, tapi di situ ada LPJ masalahnya gitu loh. Ada laporan pertanggungjawaban. Masalahnya itu masalahnya. Kalau cuma bangkit asal bangkit ya nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah LPJ-nya itu loh. Laporan pertanggungjawaban. Dan itu sudah bisa dilihat apakah orang itu selamat atau tidak selamat saat bangkit, dia bercahaya atau tidak bercahaya. Saya ulang, bisa diketahui orang ini selamat atau tidak selamat, kecuali namanya Pak Selamat ya. Itu saat dia dibangkitkan, dia bercahaya atau tidak bercahaya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Hadid ayat 12-13 itu. Itu orang-orang beriman dibangkitkan dalam keadaan bercahaya, orang munafik tidak, dia teriak, nebeng cahayanya dong. Oleh malaikat dibentak, tidak boleh, mundur, cari sendiri cahayamu. Dan di antara sebab kenapa kita bercahaya, orang beriman bercahaya karena bekas wudu. Pas saya ngajar gini ada anak muda itu nyeletuk. Berarti wudu aja nggak sholat bisa ya Ustaz ya? Wah. Kini mas. Kalau orang Jawa Timur kini tak tapuk lambemu. Justru maksudnya wudu itu ya sholat maksudnya itu. Karena as-sholatu nurun, sholat itu cahaya. Itu maksudnya. Allah. Karena asarus sujud, bekas sujud yang dimaksud dalam surah Al-Fat ayat 29 itu maksudnya cahaya. Kalau Anda buka tafsirnya, bekas sujud itu maksudnya adalah nanti cahaya di akhirat. Bukan bekas sujud yang hitam itu, bukan. Ya itu bekas sujud, bekas digosok-gosok, bukan. Tapi maksud saya bukan itu gitu ya maksudnya. Itu yang dimaksud dalam surah Al-Fat ayat 29 itu. Oh, lanjut. Nah, di situ udah ketahuan yang bangkit bercahaya sama tidak bercahaya, sudah ketahuan yang selamat sama yang enggak selamat nanti. Nanti di mahsyar itu juga ada banyak fasilitas. Kalau kita tidak beli dan tidak pesan dari sekarang fasilitas itu di dunia ini, ngerinya nanti di mahsyar kita nggak dapat fasilitas. Jadi di mahsyar itu ada banyak fasilitas. Cuman kita tidak akan bisa menikmati kalau kita tidak pernah membeli tiketnya untuk menikmati itu. Kita tidak akan bisa menikmati fasilitas mahsyar kalau kita tidak memesannya dari sekarang di dunia ini. Dan semua fasilitas mahsyar itu
hanya bisa dipesan di dunia ini saja. Kalau sudah mati kita nggak bisa pesan kecuali dipesankan. Nah, gitu. Kecuali apa? Dipesankan. Artinya anak-anak kita mendoakan sedekah itu, alhamdulillah. Kalau enggak ya wassalam aja udah. Itu makanya mumpung masih hidup, pesan dari sekarang mumpung masih hidup. Hadisnya sahih dari Ahmad, Abi Daud, Ibnu Majah, kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih dari majalul riwayatannya. Saat Nabi menjelaskan bahwa nanti manusia dibangkitkan dalam keadaan lapar, dahaga, telanjang, tidak beralas kaki. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan hadis itu. Dikutip dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi, apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Ini nanti penjelasannya, ini penjelasan Abdullah bin Mas'ud di samping berdasar hadis itu ada nanti di surah Ad-Dahr tadi ya. Surah Ad-Dahr itu di permulaannya itu Anda bisa baca nanti itu. Disebutkan dalam penjelasan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Ad-Dahr itu surah Al-Insan ya, surah Ad-Dahr sama Al-Insan itu sama saja. Dikatakan dalam ayat itu, ya dikatakan dalam penjelasan itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, nanti manusia itu dibangkitkan dalam keadaan lapar, dahaga, telanjang, tidak beralas kaki. Kata beliau begini lanjutannya, siapa yang pernah memberi makan dan minum di dunia, maka dia akan diberi makan dan minum nanti di akhirat, sehingga tidak akan kelaparan, tidak akan kehausan. Maka pernahlah kita syukur-syukur sering memberi makan dan minum orang lain, terutama yang membutuhkan, supaya nanti di akhirat kita tidak kelaparan dan kehausan. Apalagi Pak Haji Cecep Pramono itu kalau ngasih pengumuman kuliah subuh, konsumsi apa? ya apa itu dari bapak ini ya, dari Haji, masya Allah, alhamdulillah barokah. Nah, insya Allah masuk, insya Allah, nggih. Amin insya Allah. Siapa yang di dunia pernah nyumbang pakaian, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, maka dia akan diberi pakaian nanti di akhirat. Itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sehingga pernahlah kita syukur-syukur sering ya memberi pakaian kepada orang lain, terutama orang-orang yang membutuhkan. Itu yang saya sering bilang ke jamaah itu, kalau ngasih satpam, merbot masjid, imam masjid, tukang sampah, tukang kebersihan, pembantu, karyawan, itu kalau ngasih baju itu yang lengkap, baju koko plus sarungnya misalnya. Karena kalau jenah hanya kasih atasan nggak kasih bawahan, ngerinya nanti di akhirat hanya pakai atasan nggak pakai ngerinya. Bercanda gitu, tapi saya serius. Itu tidak hanya jenengan, saya juga berkepentingan ngasih pakaian juga, sama karena saya juga punya kepentingan di akhirat juga, saya juga ingin tidak telanjang kan, maka harus pernah syukur-syukur sering. Ngoten nggih. Itu tadi yang soal atasan dan bawahan itu hanya usul saja itu. Menyarankan maksud saya. Ngoten, sabut tok. Siapa yang di dunia pernah ngasih sendal atau sepatu, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, maka nanti di akhirat dia akan diberi sendal dan sepatu sehingga tidak akan nyeker. Mungkin orang nanya, apa urgensinya sandal dan sepatu di yaumil mahsyar itu? Dalam hadis yang sahih disebutkan okamakal, nanti bumi ini dirubah oleh Allah bentuknya seperti perak. Sementara matahari hanya 1 mil di atas kepala kita. Kalau kita pernah jalan di jalan aspal siang hari itu, panas nggak? Kalau tanpa sepatu, ini yang pernah miskin masih tahu lah, yang pernah miskin. Zaman saya sekolah dulu, kan lewat pematang sawah, itu kalau pulang itu kan sepatu ditenteng gitu, karena takut keblasuk ke kali kan nanti basah. Tenteng. Itu kadang nyeberangi jalan yang ada aspalnya. Itu kita judi-judi gitu. Nah itu baru dunia belum akhirat. Makanya pernah lah nyumbang sepatu dan sandal. Siapa yang di dunia pernah ngasih tumpangan kendaraan, di akhirat nanti dia akan dikasih tumpangan kendaraan. Ya, apalagi Pak, apalagi. Terus apa urgensinya Ustadz? Mobil atau kendaraan di mahsyar nanti, apa urgensinya? Pentingnya Pak, kita ini dibangkitkan di bumi di mana kita ditanam. Kalau bahasa Al-Qur'annya, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu firman Allah dan merupakan janji Allah kepada bumi. Dari bumi mana kita diciptakan, di situ nanti kita akan kembalikan. Jadi menurut saya jenengan kalau bahan dasarnya dari Solo, mbok yo ciptane nanti dimakamkan di Solo.
Kalau misalnya bahannya Solo, Pak. Kalau dengan bahannya Bekasi ya di Bekasi lah. Atau bahannya dari Mekah ditanam di Mekah. Pokoknya orang itu setiap kita akan kembali ke bahan permulaan diciptakannya itu. Itu janji Allah pada bumi. Terus akan dibangkitkan dari tempat itu juga. Jadi kalau kita dimakamkan di Indonesia, kita bangkitnya di Indonesia. Sementara mahsyar itu titik kumpul. Titik kumpulnya itu nanti di bumi Syam. Titik kumpul itu di bumi Syam nanti itu. Nah, kebayang nggak kalau kita dibangkitkan di Indonesia, berjalan ke bumi Syam, jalan kaki, kira-kira keju apa keju kira-kira? Kalau keju, Pak. Makanya usahakan pernah lah ngasih tumpangan kendaraan supaya kita itu ke sana nggak jalan kaki gitu loh maksudnya itu. Dalilnya begitu, Pak, yang saya pahami begitu. Allah. Dan pernyataan Abdullah bin Mas'ud nanti bisa dibaca dalam surat Ad-Dahr permulaan itu, dan satu lagi dalam Islam ada rumus wa jazau hasanatun wa asyru amsalihha. Balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa masih kali 10 gitu aja. Jadi kalau makanya saya ulang, semua fasilitas mahsyar tadi kita tidak akan dapat, Pak, kalau kita tidak memesan dari sekarang, tidak membeli dari sekarang. Jangan cuma dipesan ya, segera check out ya. Segera. Nah, iya kalau pesen tok gak di check out ya podo ae. Iya harus segera. Iya, jangan cuma taruh di keranjang, jangan cuma di list aja, harus segera dicekot itu seperti itu. Karena sudah bunyi tit, monggo yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo silakan kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Yang kakinya kesemutan boleh selonjor, monggo berdiri lompat-lompat juga boleh bebas. Baik, pada Bapak Ibu apabila ada pertanyaan dipersilakan. Oh nggih, monggo. Burita ya? Burita, Pak. Oh, burita. Ya wis oleh isyaratnya ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustaz? Alhamdulillah, masya Allah sehat bu. Saya lagi flu Pak Ustaz. Oh nggih, semoga Allah panjang umur yang barokah, amin insyaallah. Pak Ustaz, Nggih, Bu, nggih. di Al-Quran itu kan Allah mengatakan kebanyakan manusia itu yang gak bagus-bagusnya gitu Pak. Sementara yang baik-baik, yang pandai bersyukur itu sangat sedikit. Apakah nanti di yaumil akhir penghuni neraka itu lebih banyak daripada penghuni surga? Tetapi di ayat-ayat yang lain Allah itu luar biasa maha baik, maha sayang. Kalau kita berbuat jahat itu dibalas dengan balasan yang setimpal. Tetapi manakala kita berbuat baik, Allah akan melipat gandakan perbuatan baik kita dengan yang luar biasa. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu ingin menyadarkan kepada kita betapa sebenarnya kita ini dengan keadaan kita itu tidak bisa masuk surga. Kita itu bisa masuk surga itu karena pertolongan Allah, karena rahmat Allah. Manusia itu dengan potensi dirinya yang ada, yang kata Allah halu'a jazu'a manu'a itu, yang gak ada baik-baiknya kata Ibu tadi itu. Manusia itu dengan potensi dasarnya yang seperti itu, memang manusia itu tidak bisa masuk surga memang. Loh kok bisa masuk surga? Karena rahmat Allah. Makanya itu yang lebih tekankan. Sehingga nun sewu, kalau panjenengan saat ini senang ke masjid, senang ke musola, senang ke majelis taklim, senang berbuat baik, senang sholat, bersyukurlah pada Allah, berarti kita sedang dirahmati. Itu catatan pentingnya. Karena dalam Islam itu ada kaidah dasar yang perlu kita yakini, yaitu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya meninggalkan maksiat, tidak ada kekuatan untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, makanya kalau ibu baca dalam surah Al-Waqi'ah, ibu tidak usah khawatir. Allah bilang thullatum minal awwalina wa thullatum minal akhirin. Orang dulu yang masuk surga banyak kata Allah. Yang masuk surga orang belakangan, kita umat Nabi Muhammad SAW itu juga banyak. Itu Allah yang beritahukan, Bu. Bersyukurlah pada Allah. Allah ngasih tahu kita, orang dulu yang masuk surga banyak, orang belakangan yang masuk surga juga banyak. Itu Allah yang berfirman dalam Al-Quran, thullatum minal awwalina wa thullatum minal akhirin.
Itu berita gembiranya ya. Makanya kita disuruh oleh Allah dengan ayat-ayat yang ibu bilang tadi itu, kita disuruh oleh Allah untuk tahu diri gitu loh. Bahwa kita ini masuk surga bukan karena kita, karena rahmat Allah itu. Tapi jangan terus gini, kalau karena rahmat Allah berarti nggak usah beramal, salah. Justru kita tetap harus beramal karena kita berharap rahmat Allah. Itu seperti itu. Nah, terus apalagi kalau ibu cermati surah An-Nisa ayat 83 itu. Surah An-Nisa ayat 83 Allah berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila." Kalau bukan karena rahmat dan anugerah Allah, niscaya kalian semua akan ngikut setan. Kecuali sedikit sekali yang selamat. Kalau bukan karena anugerah dan rahmat Allah, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Itu ada di surah An-Nisa ayatnya ayat 83. Itu yang bagian akhir itu. Yang bagian akhirnya itu. Jadi kalau bukan karena anugerah dan rahmat dari Allah, semua kita ngikut setan, memang potensial kita ngikuti setan. Setan itu ngajak yang enak-enak. Nah, tapi alhamdulillah wa masya Allah, Allah buat kita memilih iman. Allah takdirkan kita untuk, Allah rahmat kita untuk memilih menjadi baik lah. Alhamdulillah masya Allah. Nah, ini patut kita syukuri. Nah, ngoten nggih berita nggih. Jadi secara umum betul kata ibu tadi, kalau menggunakan potensi dasar manusia tidak bisa masuk surga memang. Tapi bersyukurlah kepada Allah, Allah menjanjikan rahmat untuk manusia ini. Allah menjanjikan fadl, anugerah yang besar, sehingga dengannya seseorang itu bisa masuk surga. Dengannya seseorang itu bisa selamat dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih berita nggih. Nggih. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih, monggo, Pak. Nggih, ini Pak siapa? Mau nggih, Pak Sinten Pak Ekspres nggih. Nggih. Pak Sinten namanya? Oh, Bambang Yudo ya. Enggak, pakai Yudo ya. Bambang Yudo ngoten mawon. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mengenai keberadaan Allah. Keberadaan Allah dalam Al-Quran disebutkan ada yang samain di langit, Pak. Oke. Terus kalau ada di arsy ya. Oke, terus. Nah, kalau kita itu mempelajari ke arah sana tuh makin kita nggak nyampe ya, Pak. Oke. Padahal fitrahnya kita tuh ya, sesuai dengan tuntunan Nabi, kita kalau sholat malah ke bawah, sujud. Oke. Nggak kalah ke atas kan. Nah ini menurut apa? Apakah memang kita cuma mengimani aja atau bagaimana Pak? Oke. Kalau mau diperdebatkan, perdebatan yang serupa sudah dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu dan sudah selesai dan hasilnya nggak selesai. Jadi hari ini kalau kita masih berdebat terus ya buang-buang waktu menurut saya. Iya, buang-buang umur misalnya gitu. Dan saya punya prinsip sependek yang saya pelajari, belajar tauhid itu yang pokok-pokok saja sebenarnya, tidak usah terlalu melebar karena itu yang kita bicarakan zat yang maha luas. Kalau kita belajar fikih meluas, itu sanksinya atau celakanya mungkin ya sekedar mungkin berdosa, fasik atau apalah gitu. Tapi kalau kita tauhid terlalu mendalam itu, kalau sampai salah kelelep itu bisa musyrik, bisa murtad, bisa. Makanya dalam mempelajari ilmu tauhid itu yang pokok-pokok saja. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Allah esa, tidak ada samanya. Tidak boleh kita menyamakan selain Allah dengan Allah. Termasuk tidak boleh menyamakan Allah dengan selainnya. Itu seperti itu, prinsip itu. Nah, kadang kita ini tidak bisa membedakan antara wujud dengan bentuk gitu. Kalau kita bicara bentuk berarti itu berlaku kaidah materi. Nah, materi itu syai' itu pasti bukan Allah sudah. Karena kalau Quran bilang laisa kamitslihi syai'un. Nah, jadi kalau kita bicara wujud zat Allah itu jangan samakan dengan bentuk karena bentuk itu materi. Nah, sementara beberapa orang itu kalau ketika bicara Allah menggunakan kaidah-kaidah materi. Itu seperti itu. Nah, bahwa kemudian Allah menggunakan bahasa-bahasa yang Bapak tadi Ar-Rahman, Al-Arsyistawa, Semastawa ila sama dan seterusnya itu karena Allah kan menggunakan bahasa kita kan. Nah, kalau Allah menggunakan bahasa Allah apa ya paham kita itu.
Itu kan Allah menggunakan bahasa kita. Inna nahnu nazzalna dzikra wa in bukan. Al-Qur'an itu inna anzal Qur'anan Arabiyya. Kami turunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Surah Yusuf itu. Kami turunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Berarti kan bahasa kita. Karena Allah menggunakan bahasa kita itu, maaf supaya kita mudah memahami ya. Kalau kita ngomong ke anak kita yang masih kecil kan kita sering menggunakan bahasa dia juga kan. Karena kalau pakai bahasa kita sendiri dia belum tentu mudeng, belum tentu paham. Nah, maka dalam hal ini perlu kita pahami bahwa ketika kita bicara tentang Allah itu kita bicara tentang zat yang maha tidak terbatas, sementara kita dengan keterbatasan kita. Satu-satunya yang Allah tidak miliki itu limitasi, batas. Sementara kita itu syarat dengan limitasi. Itu harus diakui. Loh kok bisa gitu? Allah punya sifat al-wasi', sudah kita bahas di sini. Nah, mengenai informasi ayat itu bagaimana Ustadz? Ini fakta Pak, fakta di lapangan. Para ulama itu ketika membaca ayat misalnya Ar-Rahman al-Arsy istawa dan lain-lain itu ada yang tafwid makna dan tafwid kaifiyah. Apa makna Allah istawa di atas arsy? Ayatnya kita imani, lafadznya itu kita imani, tapi mengenai maknanya itu kita serahkan kepada Allah sudah. Maknanya kita serahkan kepada Allah. Termasuk bagaimananya itu kita serahkan kepada Allah. Wis pokoknya bila kaif itu berarti nggak ada bagaimana. Berarti jangan pakai pendekatan. Kalau bagaimana berarti masih materi gitu loh. La kaif itu maksudnya tidak bagaimana, itu berarti jangan, kalau memahami Allah jangan pakai pendekatan materi gitu maksudnya. Wis itu satu dulu. Tafwid makna namanya. Tapi ada yang gini, Pak. Ada juga ulama yang gini. Ini yang tipenya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan kalau bahasa kita ya, lafadznya diterima, maknanya diterima, tapi bagaimananya diserahkan kepada Allah. Jadi ada yang tafwid. Tafwid itu menyerahkan. Ada yang tafwid makna, ada yang tafwid kaifiyah. Yang rame-rame itu kebanyakan tafwid kaifiyah dia. Tapi maknanya tidak ditafwid misalnya. Nah, belakangan masih generasi salaf, karena Abu Hasan al-Asy'ari itu masih salaf. Al-Maturidi itu juga masih, Abu Mansur al-Maturidi juga salaf, masih generasi abad ketiga. Itu banyak Pak paham-paham yang kemudian mencoba mempersonifikasikan Allah gitu. Namanya kelompok mujassimah itu. Nah, Abu Hasan al-Asy'ari, Imam al-Maturidi itu resah beliau ini. Maka beliau menggunakan pendekatan takwil. Nah, itu takwil itu belakangan tapi masih generasi salaf. Dulu awalnya tafwid Pak gitu. Dan nun sewu nggih, di salah satu masjid di Kemang ini pernah dibuat pembahasan tentang akidah Imam Syafi'i atau siapa saya nggak paham, atau akidah 4 mazhab atau siapa saya nggak paham itu. Yang mudah-mudahan objektif pembahasannya, karena kalau tidak bisa jadi pincang ke salah satunya. Dan saya punya banyak data qaul ulama-ulama salaf tentang bahwa ulama-ulama salaf itu kebanyakan memaknainya dengan tafwid, diserahkan kepada Allah secara makna. Bukan hanya semata-mata tafwid secara gaib. Begitu Pak yang saya pahami. Nah ini kalau kita perdebatkan terus sampai nyetempel orang ini bukan ahlu sunnah lagi, ini ahlul bid'ah. Bahkan bisa sampai secara keras mengatakan orang ini maaf sesat dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Makanya dalam masalah begini-begini saya biasanya kurang tertarik untuk membahas, bukan karena apa-apa, karena ini sudah selesai dibahas dan hasilnya tidak selesai, gitu aja. Sampai kiamat kurang 2 hari Pak, nggak selesai itu. Oke, ngeten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Jadi fitrahnya kalau kita tergantung dari yang di atas. Ya. Fitrahnya begitu kan. Statement itu nggak benar juga, karena sudah jadi plesetannya Warkop DKI itu. Kan Dono Kasino Indro kan sudah bikin plesetan tuh. Ya terserah yang di atas, enak aja lu. Nah, dan perlu kita ini karena Bapak ngomong gitu saya teruskan ya dikit ya, karena ada statement gitu. Jadi gini, kita itu tidak boleh Pak, kita ini tidak boleh menamai Allah dengan nama yang Allah tidak pernah menyebut itu untuk dirinya. Jadi kalau bahasa Al-Qur'annya itu di surah Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'i. Jadi Allah itu punya nama-nama terbaik.
dan berdoalah kamu dengan menggunakan al-asmaul husna itu, atau sapalah Allah dengan menggunakan al-asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menggunakan al-asmaul husna. Maksudnya apa? Di antaranya adalah orang yang menamai Allah dengan nama yang Allah tidak pernah menamai dirinya dengan nama itu. Ya, contoh misalnya tadi yang di atas. Sependek, saya kan guru al-asmaul husna dari bertahun-tahun, Pak. Sependek yang saya baca sih, saya kok belum pernah Allah menamai dirinya dengan al-fauq yang di atas. Belum pernah saya. Bahwa ada istilah fis sama itu artinya di atas, tapi itu kan bukan nama, Pak. Jadi kalau kita menamai Allah dengan nama yang di atas itu nggak cocok. Sama dengan orang ngomong gini, Allah itu maha sutradara. Loh, kok bisa sutradara? Kan Allah Ustaz yang mensutradarai semua itu. Kalau Allah sutradara, berarti Allah itu anak buahnya produser. Saya bilang gitu. Saya bilang gitu. Oh, jadi jangan namai Allah itu. Tapi ada yang nama Allah, tapi orang malah nggak boleh nyebut nama itu oleh sebagian orang yang tidak paham. Contoh, Gusti Allah. Ada orang yang melarang. Saya tanya, kenapa dilarang? Kata orang, tapi yang melarang bukan orang Jawa sih, yang larang. Ada ustadz bukan orang Jawa, sudah wafat beliau. Beliau melarang orang nyebut nama Gusti Allah. Saat itu saya tanya, loh, kenapa dilarang orang nyebut nama Gusti Allah? Saya tanya gitu. Kata dia, karena Gusti itu sebutan raja-raja Jawa, dia bilang gitu. Nggak boleh dipakaikan kepada Allah, dia bilang gitu. Saya jawab gini, di antara nama Allah Al-Maula, Anta Maulana. Itu kalau Anda lihat terjemah versi Jawa, Al-Maula itu Bendoro Gusti. Kalau gitu raja Jawa jangan boleh pakai nama Allah. Kok Allah nggak boleh pakai namanya, gimana? Saya bilang gitu. Kan katanya tidak boleh pakai itu karena itu nama sebutan untuk raja-raja Jawa. Loh, Gusti itu nama Allah karena Allah menamai dengan nama Al-Maula tadi itu. Loh, kok Allah nggak boleh pakai namanya itu? Kalau sama-sama nggak boleh pakai, mending raja Jawa jangan pakai nama Gusti. Itu guyonan saya. Tentu saya bilang lagi, ada beberapa nama Allah yang Allah sematkan ke makhluk. Tapi nggak pakai maha, nggak pakai al-jalalah. Contoh apa? Nabi kita Muhammad SAW disifati oleh Allah dengan sifat Rauf Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rauf rahim. Rauf Rahim itu sifat Allah kalau pakai al-jalalah. Tapi untuk Nabi disematkan juga oleh Allah tapi tanpa al-jalalah. Tidak pakai maha gitu maksudnya. Jadi nama Allah boleh disandang oleh manusia, tapi sementara raja Jawa dipanggil Gusti boleh gitu maksudnya gitu. Tapi jangan Allah dilarang pakai namanya gitu maksud saya. Itu nama Allah kok. Jadi orang Jawa yang menyebut Gusti Allah tidak ada masalah. Gusti Pangeran tidak ada masalah. Karena itu nama Allah masih versi Jawa gitu maksudnya. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi atau cukup? Baik, kalau tidak ada, Alhamdulillah, sampai kita pada penghujung acara kajian pada hari ini dengan tema Ma'rifatullah. Kami mengucapkan syukran jazakallahu khair pada Ustaz Haji Muhammad Subhan MHR SHI selaku pemateri kita yang akan menyampaikan ilmunya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk kajian besok yang bertemakan kiat meraih keberkahan dan kemudahan yang insya Allah nantinya akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Sugiarto Sutomo MA. Dan bagi para jamaah apabila memiliki waktu yang luang dan ingin menghadiri kajian sekali, tafadhol dipersilahkan. Dan untuk menu pagi hari ini yaitu snacks box dan lontong opor ayam oleh Ibu Hajah Heni Suryani Armanda dari Kemang Pratama 2. Kita doakan Allah ampuni dosa-dosanya beserta keluarganya, dan untuk kita semua Allah ampuni dosa-dosanya. Dan untuk kajian pada pagi hari ini insyaallah mengandung keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup acara pada pagi hari ini, mari kita sama-sama untuk baca kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata dari saya, apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun lisan mohon dimaafkan. Yumkin ila hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.